Halo guys, Halo saya guys. punya segmen baru sekarang di channel YouTube saya. Namanya Sate. Santai tapi edukatif ala Dokter Nando. Asik. Pagi ini saya kedatangan teman saya yang kebetulan juga seorang dokter bedah terkenal, coy. Ya, Silakan bedah. memperkenalkan diri, dokter. Katanya udah terkenal, masa Oh iya. terkenal juga. Biasa nih temen kita main basket soalnya. Iya. Asik. Saya Teguh Dwi Nugroho, saya dokter bedah vaskular endovaskular yang sekarang domisili di Kupang. Orang Kupang jangan lupa nonton. Oke. Iya, iya. Saya dokter Nando. Asik. Tadi kita ngobrol-ngobrol, ternyata kayaknya kita butuh sesuatu yang disampaikan buat teman-teman semua. Setuju. Kira-kira teman-teman kalau nganter orang tuanya ke dokter, entah ke dokter bedah, entah ke dokter penyakit dalam, itu sering dibiarkan sendiri atau dianterin? Itu kayaknya topik menarik nih, karena dari sisi dokter bedah, ternyata ada banyak hal yang harus dijelaskan. Dan kadang-kadang, oh jangan saya jelasin, biar dia aja yang jelasin ya. Gimana dokter Teguh? Gimana dokter Teguh? Iya, makasih. Manggilnya apa? Dokter Nando kok kayaknya enggak enak banget. Panggil Nando aja, Nando nggak apa-apa. Jadi, Jadi, saya banyak banget pasien yang datang ke saya itu, pasien saya dokter bedah vaskular endovaskular, ternyata banyakkan pasien saya yang sudah tidak muda lagi. Walaupun semangat banget, tapi mereka datang tuh bahkan dengan pasangannya masing-masing. Kalau opa datang dengan oma, bapak datang dengan ibu, bahkan bapak datang dengan kakaknya gitu. Mereka datang kalau ke saya nggak tahu ya, ini kan di Kupang ya, tapi sepertinya kok sama. Karena saya juga punya bapak, ibu juga. Jadi kalau bapak datang ke praktek saya itu begitu dengar kata operasi, langsung blocking dia, langsung takut, langsung tidak mendengarkan dengan rinci, dengan tenang apa penjelasan dokter setelah kata operasi tersebut. Aduh, kayak semua gitu teman-teman ya. Datang ke gitu dokter ya. operasi. Stop dulu, stop dulu. Siap. Terus gimana dong tuh? Nah, yang ini saya berusaha kalau sudah, karena kita dokter ya, yang kita udah cukup lama jadi dokter dan juga ketemu sama banyak pasien, apalagi kalau pasiennya sudah cukup berusia dan kita melihat komunikasi kan memang harus dua arah dan juga ini ya, bukan cuma semua yang diomongkan. Kalau dari pasien, dari bapak atau ibu itu begitu dengar kata operasi, udah mulai agak diam setelah itu, biasanya saya akan menjelaskan dengan lebih pelan-pelan lagi. Nah, pelan-pelan lagi itu karena yang perlu kita tahu sama-sama, ada dua hal yang perlu kita tahu sama-sama. Yang prinsip saya, 3 deh, saya tambahin 1 deh, biar agak panjang. Bonus. Sama Bang Do soalnya. Yang pertama, kita semua lahir dari orang tua. Oke. Yang ngomong pun ini punya orang tua juga. Yang saat ini ya minta maaf bahwa kondisinya sudah mulai dengan segala keunikan dan keseruannya orang tua sendiri. Yang kedua, prinsip saya adalah 1. Orang tua itu tidak dibiarkan menderita. Nggak boleh. Setuju ya? Setuju. Nah, terus yang ketiga, yang perlu semuanya tahu nih, karena semuanya pasti punya orang tua. Nggak mungkin lahir langsung sendiri kan, dari sini kan ya. Dilepeh gitu. Nah, dilepeh. Nah, yang perlu kita semua tahu, saya dokter bedah nih, walaupun dokter bedah, tidak semua pasien yang datang ke saya, itu pasti saya bedah. Nggak mungkin. Saya akan dengan sukacita ngomong ke pasien saya bahwa nggak perlu dioperasi, nggak perlu dilakukan apapun. Tetapi yang menjadi kemudahan yang untuk generasi kita ya, teknologi, informasi yang begitu gencarnya dan mudahnya didapat, kadang itu nggak bisa disimpulkan. Dan menurut saya apapun itu mending konsultasi datang ke kita nih, ya kan? Ke kita, ke dokter lah. Untuk bisa mendapatkan penjelasan dan mencari kesimpulan dari berbagai macam pemeriksaan yang udah kita lakukan. Baik pemeriksaan fisik cuman ngomong-ngomong aja, kemudian diperiksa fisik, periksa penunjang yang tepat, yang diartikan biar enak gitu. Jadi 3 itu sih. Kita semua punya orang tua, kita semua orang tua kita nggak boleh dibiarkan menderita. Kadang kan banyak banget nih Bang yang ngomong, kan saya udah tua, nanti kalau dioperasi mati, kalau dioperasi cacat. Nah, kan nggak gitu, ya. Dan yang terakhir tadi apa Bang? Sampai lupa, gue terkagum-kagum. Waduh, Saya terkagum-kagum sama teman saya ini. Teman-teman dia manggil saya Bang kalau seumuran ya. Jangan percaya. Nggak kan,
ubannya banyakan si abang ya. Jadi ya itu tadi lah intinya itu. Jadi jangan mudah untuk mengambil kesimpulan dari banyaknya media yang ada. Walaupun saya tidak ngomong itu tidak benar. Cuman untuk menyimpulkan menjadi suatu keputusan itu perlu orang yang sudah setiap hari bekerjanya begitulah. Ya, betul. Gitu sih. Tapi itu semua dialami sama dokter-dokter teman-teman ya. Betul. Di bidang penyakit dalam pun kalau kita mau memeriksakan sesuatu yang paling simpel deh, gula darah atau asam urat atau mau itu rekam jantung, Bu, Bapak, ini saya periksa tensinya tinggi. Terus kita harus foto ronsen sama rekam jantung dulu ya. Biasanya pasiennya kalau udah tua-tua, tuh dokter bahaya nggak? Sakit nggak? Nanti kalau saya di foto ronsen sama rekam jantung, jadi ketahuan sakitnya. Saya nggak mau, moh. Padahal itu penting buat data kita. Betul. Ya kan? Betul banget. Kalau tensinya tinggi aja, terus kita cuma diam aja ngasih obat darah tinggi, tanpa tahu ada komplikasi kah, atau ada yang lain, kan belum tentu operasi. Belum tentu perlu yang lain. Betul. Tapi paling nggak kita tahu itu perlu obat tambahan. Nah, untuk memberikan obat tambahan tadi, kita butuh data. Data kita dari pemeriksaan tadi, fisik maupun penunjang. Kadang-kadang memang selisih umur yang jauh. Kalau mungkin dokter bedah pasiennya jarang yang tua-tua. Kalau penyakit dalam ada bidangnya geriatri 70, 80 tahun. Kemarin ada 101 tahun. 60. Yang udah nggak denger. Saya sampai ngomong, Pak. Perawat saya bilang, dokter jangan teriak-teriak, nanti dikira ngamuk-ngamuk. Lah padahal orangnya nggak denger. Umurnya 101, ya saya juga bingung. Nah, kalau ada pendamping, apalagi anak, itu kita lebih enak untuk menjelaskan. Mungkin udah terteguh ya. Setuju. Terus topiknya biar agak lebih meruncing lagi ya, menurut saya. Ini suatu hal yang menurutku perlu ditekanin lagi nih, Do. Karena banyak banget tuh sebenarnya orang tua yang datang ke dokter, setelah dikasih tahu panjang lebar, pulang itu tetap aja nggak ngerti. Ya nggak, Do? Ya kan? Betul. Dan akhirnya mereka dengan nggak mau, memang datang awalnya tidak mau, dan kan orang memilih ya, mereka memang memilih apa yang ingin mereka dengar. Betul. Ya nggak? Mereka memilih. Kalau dia mengkonfirmasi bahwa oke, aku mendengar apa yang memang ingin ku dengar dari dokter, berarti oke. Tapi kalau enggak, mereka mungkin akan tidak melakukan. Kebanyakan enggak. Kebanyakan enggak. Cuman harus tahu ya, ini manggil apa? Sobat Do, sobat teman-teman dulu aja. Teman-teman aja. Belum punya apa-apa, channel masih baru ya. Teman-teman, menurut saya sih ini suatu hal yang penting. Bahkan kita belum ngomong tentang penyakit yang dalam ya, tapi suatu hal yang lumrah, yang wajar, yang selalu kita hadapin tiap hari. Tetapi yang teman-teman semua harus tahu bahwa komunikasi ini penting. Banyak sekali kok saya punya teman atau keluarga, kerabat yang ngomong itu dengan takut bahwa livernya berbahaya, tensinya tinggi banget. Ya kayak bukan cuma dokter bedah ya, tapi Indo juga pasti punya, Indo kan pasti penyakit dalam sering dikasih tahu, kok minum obat seumur hidup. Betul. Dan sebagainya. Ini mohon kembali lagi bahwa teman-teman harus care, harus peduli sama orang tua. Ya kan kita topiknya orang tua ya. Hadir, datang di situ, mau tahu, kalau bisa sih hadir ya. Karena dia bapaknya konsulnya ke saya. Saya pasiennya beliau nih, saya pasiennya Ando nih. Bapak saya juga gitu nih, dan bapak saya unik banget ya. Betul. Kencing manis, saya juga punya bakat kencing manis jadinya. Lagi diterapi sama Ando. Yang nggak enak juga, tapi saya mau sehat. Bapak juga mau sehat karena punya anak, ya kan. Tapi itu tadi, kembali. Teman-teman semua harus mau tahu dalam proses komunikasi yang terjadi. Dan saat ini, Do sama saya pasti kita semua tuh dokter saat ini juga diberitahu gimana cara mengedukasi yang baik. Betul. Dan udah nggak ada zamannya, nggak zamannya lagi di mana dokter tuh diem aja, udah datang pasien datang duduk kasih obat pulang, nggak ada. Pasti ada komunikasi yang disampaikan. Jadi kalau misalkan pasien datang orang tua udah beberapa kali ke rumah sakit dan tidak mendapatkan apapun, itu teman-teman semua yang muda, yang punya orang tua, yang udah nggak bareng lagi, yang kerjanya udah jauh, udah sukses, udah cukup secara apapun, coba mau care. Kan kembali lagi,
semakin cepat diobati, semakin mudah dia sembuh, semakin tinggi keberhasilannya. Semakin rendah komplikasinya. Yes. Tapi tadi memang tidak semua teman-teman kita bisa kayak gitu. Dokter Teguh juga orang tuanya jauh, kadang-kadang konsul ke saya. Saya pun orang tua saya jauh, konsulnya ke dokter saya, teman saya di Jakarta. Nggak bisa semuanya kita pegang, tapi paling nggak, mungkin kalau kita sama dokter, kita jadinya ngomongnya lebih gampang. Kita bisa telepon-teleponan, "Duh, Bapak gimana kondisinya?" "Oh, kondisinya sekarang gini, obatnya harus ini, terapi ini." Nggak usah jauh-jauh bapaknya. Dia sendiri pun jadi pasien saya, teman-teman. Saya nggak ngomong ke dia, saya ngomong ke istrinya. Karena kalau dia saya bilangin juga, masa sih Do ya. Saya masuk ke istrinya. Ini ya, Teguh bla 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 bla, obatnya harus gini, lakukan ini. Itu pun nggak sebulan 2 bulan, teman-teman. Hampir setahun baru bisa berubah. Memang benar kata dia, komunikasi itu memegang peranan paling penting. Karena apa yang sering kita sampaikan kadang-kadang nggak sampai infonya ke orang tua, apalagi ke anaknya. Gitu. Mantep banget, Bos. Ya, setuju. Keren banget tuh. Aduh, kayaknya kita cukupkan dulu sampai di sini dulu, karena dia udah mau terbang lagi, teman-teman. Terbang kemana? Nggak tahu. Sampai jumpa lagi di sate berikutnya. Saya Dr. Nando, personal internist. Jangan tunggu sakit. Sekarang dia, ayo punya. Saya Dr. Teguh, saya temannya Ando. Ditunggu di sate berikutnya. Kacau nih. Bye-bye.